Eureka Woman Lovers, apa kabar kembali lagi di sini? Eureka Woman hadir dengan IG Live kita masih di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dan kita masih mengusung tema New You in the New Normal. Dan yang pastinya kita pengen sekali di bulan kemerdekaan ini juga perempuan-perempuan Indonesia merdeka dari segala macam insecurity, ya kan? Terus kita juga pengen perempuan-perempuan Indonesia juga bisa melakukan self development atau pengembangan dirinya lebih maksimal lagi dari informasi-informasi ataupun program-program yang sudah dilakukan oleh Eureka Woman sepanjang bulan ini. Kita masih bekerja sama juga dengan Plan Indonesia, terutama dengan tim Girls Leadership Academy. Hari ini kita akan kedatangan tamu lagi nih dari GLL. Nah, gue mau say hi dulu nih sama Era. Hai Era yang ada di Sydney. Hai Mi, hai Yud, apa kabar? Mirna hari ini lagi off, jadi sama Era dulu kita ya. Oh iya benar-benar. Era ini gimana nih, anak-anak udah tidur? Di sana jam berapa ya? Udah malam sih ya, udah waktunya tidur kan? Iya benar, yang satu udah tidur, yang dua belum. Yang dua belum, mudah-mudahan nanti dia nggak bangun dan ikutan gabung dengan kita. Tapi gabung juga nggak apa-apa, kan dia pengen jadi itu woman empowerment bersama Eureka Woman. Iya, terus nanti nyanyinya Five Little Monkey lagi. Nah, gimana di sana di Sydney? Kemarin ngerayain 17-an seru nggak di sana? Nah, karena kebetulan nggak ikutan gitu gara-gara social distancing juga ya. Oh iya, jadi, ya masih ya. Ya, jadi nggak ada sih gitu. Nggak ada perayaan ya tahun ini ya? Iya benar, cuma ada ibu-ibu aja tuh yang kalau KJRI sih gue nggak ngecek ya. Cuma maksud gue kalau yang ibu-ibu gitu, ada yang kumpul-kumpul terus bawa bendera, foto-foto gitu-gitu doang sih. Tapi gue nggak ikutan gitu. Oh iya sih. Karena memang iya masih, karena kan di Melbourne kan ini kan masih lockdown kan. Jadi yang di Sydney pada takut kena impact nanti makin nyebar terus nanti di lockdown lagi, kita nggak mau. Jadi kita yang benar-benar jangan sampai kita kayak Melbourne. Stay alert gitu ya, stay alert sama stay vigilant aja gitu ya. Oke. Kita punya special guest hari ini yang akan kita invite. Terus bukan yang akan, dia sudah hadir sama kita di sini sebenarnya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Beliau adalah salah satu key person untuk salah satu tim gugus tugasnya COVID-19 untuk Indonesia. Beliau adalah dokter cantik, yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro yang sudah bersama kita. Halo Dr. Reisa. Halo Mbak Marin, Mbak Era. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar? Bagaimana ini? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Aduh, ini kayaknya lagi sibuk berat, tapi kok kayaknya tetap cerah, tetap ini kelihatannya fresh. Wah, luar harus biasa. tetap semangat terus. Ya ini kan? Semangatnya tetap ini ya, berapi-api. Mungkin karena bulan kemerdekaan ya. Harus setiap hari, jiwanya harus jiwa kemerdekaan terus ya kan? Iya, benar banget. Nah, kemarin gimana dong riset serba-serbi kemerdekaan di tim gugus tugas, bagaimana situasi sekarang, dan di sebenarnya kan komite ya, gugus tugas sudah beralih menjadi komite, satuan ya? Tugas di bawah komite dan semuanya tetap sama mengikuti instruksi dari presiden. Kita pengen menyemangati masyarakat untuk tetap bisa produktif tapi aman dari COVID-19 di tengah-tengah memperingati kemerdekaan kita. Meskipun kita masih mengalami pandemi gitu. Jadi semuanya tetap harus aware. Kita nih sekarang menjalani kehidupan yang berbeda dari biasanya. Jadi ya di era kemerdekaan juga kita kelihatan banget ya, di mana kemarin upacara bendera berubah, yang tadinya full ya Istana Negara biasanya sampai padat-padat merayap, kemarin hanya diikuti oleh sekitar 30 lebih orang yang datang, dan benderanya juga paskibraka-nya kan beda ya. Iya, cuma 3 orang kan. Paskibrakanya biasanya kan ada tim 17, tim berapa gitu ya. Oh, jadi itu benar-benar cuma 30 orang dalam satu lapangan itu kemarin ya? Iya. Hanya yang mendapatkan tugas untuk membawakan dan bertanggung jawab dalam partisipasi dalam upacara bendera itu.
Oke. Buat Dokter Reza sendiri arti kemerdekaan itu apa sih sekarang ini dengan kondisi kita gitu ya? Pengennya sih ngomong merdeka dari semua penyakit ya, termasuk COVID-19 ya. Pengen banget rasanya. Tapi ya inilah, this is life. Kita ngalamin suatu perubahan dalam kehidupan yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini banyak sekali kebiasaan yang harus kita adaptasikan sekarang. Tapi balik lagi ke arti kemerdekaan buat saya, bagaimana kita bisa menjadi diri kita seutuhnya dan memberikan kontribusi kita kepada bangsa supaya bisa merdeka dari apapun itu yang menjerat, yang tidak baik gitu. Jadi ya paling tidak arti kemerdekaan itu bisa tetap teruslah bermanfaat untuk orang banyak. Wah, iya penting banget tuh ya, bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, karena kan kita di sini kan bangsa yang boleh dibilang tuh Bhinneka Tunggal Ika kan, kita saling berbeda tapi kita bisa bersatu dengan saling menjadi saling bertukar informasi, saling bertukar kemampuan untuk bisa menyatukan bangsa kita ya kan. Termasuk saling menyatukan dan saling menguatkan, ya kan seperti acara ini kayaknya nih ya, tujuannya begitu ya. Iya benar, kita akan saling support, empowerment gitu kan. Empowerment. Terus deh itu gini, Reza, menurut Reza sendiri nih, apakah perempuan Indonesia udah benar-benar merdeka? Apalagi sekarang ada istilah merdeka dari rasa insecurity. Saya rasa itu nggak terkait gender ya, itu personal sih menurut saya. Jadi apakah seseorang itu, setiap individu itu punya rasa kemerdekaan, merdeka dari sesuatu itu berbeda-beda. Jadi kalau terkait dengan apa yang kemerdekaannya, terkait insecurity, kembali lagi ke personal masing-masing. Saya rasa seharusnya semua orang, terlepas itu perempuan laki-laki, semua harus punya kebebasan dari rasa insecurity ya. Karena semua orang itu unik, semua orang itu punya speciality-nya masing-masing, dan semua orang itu punya sesuatu yang positif yang tetap bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk bangsa, untuk semua. Gitu. Iya, benar banget ya. Jadi semua orang itu tadi kata kuncinya itu, semua orang itu unik dan semua orang itu punya kelebihan masing-masing untuk bisa berkontribusi. Waduh, itu wisdom banget tuh, catat. Cuma mungkin ini kali ya. Mungkin kan ada kan orang yang ngerasa kalau misalnya kayak insecurity itu kayak misalnya I feel hopeless gitu kan. Kayaknya nggak berguna gitu. Masih banyak orang yang aku tahu tuh yang masih berpikiran seperti itu. Padahal mungkin mereka perlu ngegali ya lebih dalam lagi. Seperti yang dibilang Reza tadi, mereka tiap manusia itu kan unik gitu. Mungkin mereka punya keunikan yang nggak dimiliki orang lain, dan itu kalau misalnya digali dan mungkin diterapkan bisa membantu orang banyak ya. Betul. Seperti gitu dan ya. Saya rasa dengan membantu orang lain itu akan muncul sendiri rasa apresiasi terhadap diri sendiri. Kalau misalnya kita banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki, semua yang kekurangan bisa diperbaiki, semua kelebihan bisa menjadi nilai dan kekuatan kita untuk membantu orang lain yang tidak mampu, apapun itu. Nggak mungkin kita nggak punya uang banyak untuk membantu orang yang nggak punya uang, tapi kita punya kata-kata misalnya, kita punya pemikiran, kita punya energi, tenaga, kita bisa kok menyalurkan apapun yang kita punya itu menjadi sesuatu yang positif yang ternyata bermanfaat buat orang lain. Dan kalau kita sudah membantu orang lain tuh rasanya kayak, oh iya masih ada orang yang bisa, saya tuh masih ada keberadaan saya tuh masih dibutuhkan ya untuk orang lain. Dan itu akan membuat diri kita merasa mengapresiasi diri kita lebih gitu. Oh iya benar banget ya, maksudnya dengan kata-kata maksudnya dengan kata-kata yang suportif aja itu udah bisa membantu orang ya. Benar banget. Tadi kan Dokter Reza sempat bilang juga kalau semuanya itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kan harapannya bahwa perempuan-perempuan Indonesia ini juga mulai mampu untuk kayak mengatasi segala kekhawatiran dalam diri sendiri yang suka timbul itu tadi kan. Iya. Tapi memang menurut Dokter Reza pandangan mengenai perempuan-perempuan Indonesia saat ini seperti itu nggak sih? Yang gampang sensitif, atau mungkin gampang gibah
kayak Bu Teno gitu kan. Bu Tejo ya sekarang ya lagi hits ya. Bu Tejo yang kayaknya gibah aja jalan gitu kan. Di atas truk aja tuh kayaknya semua orang dengerin tuh perempuan Indonesia banget gak sih gitu loh. Mungkin dia merasa bermanfaat dengan seperti itu. Iya juga ya. Aduh, tapi sebenarnya saya rasa kembali lagi yang namanya perempuan tuh punya kelebihan nih, justru itu sensitivity-nya tuh harus dioptimalkan. Karena kalau kita memberikan pesan aja, perempuan tuh rasanya kayaknya akan lebih nyampe, karena perempuan itu dari perasaan kalau ngomong gitu kan. Kalau ngelihat banyak yang insecure atau enggak, itu tergantung komunitas sih. Saya justru ngelihatnya banyak orang yang mencari yang sama, ya, komunitas yang sama, pergaulan, teman, lingkup bersosialisasi, supaya dia merasa bahwa kekurangannya dan kelebihannya itu sama dengan orang lain, jadi saling support. Jadi kalau orang-orang yang mungkin nggak punya lingkungan seperti itu, yang bisa saling support, biasanya yang lebih banyak insecure. Gitu. Karena biasanya nggak tahu harus bagaimana untuk menghadapi kelemahannya, harus bagaimana menyalurkan kelebihannya. Kadang-kadang untuk ngomong dengan orang lain yang berbeda pendapat, kok saya dianggap aneh, kok saya dianggap tidak sesuai dengan pandangan orang lain. Nah, itu yang menimbulkan persepsi, saya nih kok berbeda ya, saya insecure deh dengan perbedaan saya itu. Padahal balik lagi, sebenarnya perbedaan itulah yang unik, yang harusnya bisa jadi kekuatan kita masing-masing individu untuk bisa berkembang. Dan kalau masyarakat Indonesia sekarang makin banyak untuk bisa bersosialisasi, perempuannya makin banyak gerakan-gerakan, terus bisa saling sharing, saling support, salah satunya seperti gerakan ini gitu ya, saling empowerment, saya rasa udah lewat lah masanya insecure. Ideal banget itu kalau udah sampai di tahap itu ya. Harusnya. Nah, kebetulan nih kita juga punya nih di sini nih salah satu co-host kita yang datang dari timnya Girls Leadership Academy. Dia adalah Sabrina. Dia sudah bersama kita. Halo Sabrina. Sabrina ini, wah kayaknya seneng banget ketemu Dokter Raisa ya. Saya juga seneng banget ketemu Sabrina. Halo, Sabrina dari Blitar tadi ya. Katanya jauh nih dari Jakarta. Iya, Sabrina dari Blitar. Jadi Sabrina ini adalah salah satu alumni dari Girls Leadership Academy. Dia tuh ikutan Girls Leaders. Apa namanya kemarin programnya Sabrina? Girls Takeover ya? Ya, Girls Takeover. Girls Takeover. Jadi dulu tuh ada program Girls Takeover di mana beberapa young leaders young leaders Indonesia yang terpilih untuk menjadi CEO atau menjadi top manajemen di satu company atau di government. Nah, Sabrina pernah nih jadi CEO-nya Google Indonesia loh. Keren. Apa rasanya? Aduh, saya belum pernah ngerasain jadi CEO, gimana sih rasanya tuh Sabrina? Nah, Sabrina gimana mau tanya-tanya? Coba diceritain gimana rasanya Sabrina? Sama nanti boleh tanya-tanya karena setelah ini nanti hostnya akan di take over dulu sementara sama Sabrina untuk bertanya-tanya dengan Dr. Raisa. Silakan Sabrina. Wah, luar biasa banget bisa ketemu Kak Raisa di sini. Seneng banget pastinya. Soalnya Kak Raisa ini kan pencapaiannya luar biasa banget. Karirnya, waduh, apalagi dokter. Kalau anak SMA tuh, apalagi yang MIPA biasanya mau jadi apa? Jadi Sabrina mau jadi CEO atau jadi dokter nih? Ya, yang sering tingginya ininya. Dua-duanya boleh loh. Iya dong. Kalau bisa sih iya. Bisa, insya Allah ya. Amin. Oh iya Kak, Kak Dokter Raisa ingin bilang Kak, tapi ada Dokter Kak Raisa aja ya. Apa aja boleh. Adik juga boleh. Oh salah ya. Ya, Raisa,
Sabrina ini kan berhubung juga pageant lovers nih. Aduh, Wih, kalau ngomongin ternyata ya. ngomongin iya. Jadi Sabrina penasaran banget nih. Kak Reisa ini juga pernah jadi Putri Indonesia Lingkungan tahun 2010 dan mewakili Indonesia di Miss International 2011. Iya kan, Kak? Iya, benar. Udah lahir belum tuh Sabrina? Masih kecil banget kayaknya ya. Aduh. Oke. Duduk kan ada TV suruh lihat gitu. Gimana sih awal mulanya bisa ikutan Putri Indonesia gitu sampai akhirnya mewakili Indonesia? Terus gimana sih? Apakah waktu itu sudah ada emang ketertarikan di pageant itu sendiri? Oke. Wah, keren banget nih Sabrina nge-hostnya nih. Ntar jadi host juga nih kayaknya nih. Kayak senior-senior nih. Udah ada bakat ya, udah ada bakat ya. Bisa tinggal diasah ya. Iya. Oke. Tapi tunggu sebentar, Sabrina, signalnya kayaknya agak ini bisa dicari posisi signalnya ya. Signalnya oke, soalnya lagging ya, breaking. Agak putus-putus tadi ya. Mungkin karena jauh dari berita, oh enggak ya? Gimana yang di Sydney kalau gitu? Oh iya, kalau Sydney udah 5G kayaknya. Udah beda ya. Di sana masih 2G kayaknya. Oke. Aku langsung jawab aja ya. Mbak kan jadinya. Oke ya, Sabrina. Ya, oke. Sabrina, sorry Mbak. Sabrina. Halo, coba diulang lagi pertanyaan nomor satunya ya. Oh ya, jadi pertanyaannya tuh gimana sih awal mula dari Putri Indonesia itu terus akhirnya menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Internasional, terus apakah waktu awal pendaftaran itu emang udah ada ketertarikan di pageant lovers gitu? Pageant ya. Aduh. Oke. Thank you pertanyaannya Sabrina. Jadi waktu itu sebenarnya karena saya memang sudah dari SMA sebenarnya udah ikutan banyak istilahnya entertainment kali ya. Sempat ikut modeling, sempat ikut-ikutan casting lah, ikut iklan segala macam. Tapi nggak pernah kepikiran untuk ngedalamin seperti itu. Terus waktu lulus SMA, saya dihadapkan mau jadi model, ke entertain, atau mau jadi dokter. Karena minat saya benar-benar mau jadi dokter. Saya tuh suka banget science kan, suka banget biologi, fisika, kimia. Itu saya mendingan ngerjain itu dibanding saya disuruh ngelakuin kegiatan lain. Karena suka banget. Saya ekstrakurikulernya aja ngambilnya science club. Jadi saking udah science minded, jadi waktu itu begitu udah di entertain tetap aja disuruh nerusin, balik-baliknya enggak, saya melipir, saya kuliah kedokteran. Nah, begitu udah kuliah kedokteran lupa sama entertain. Jadi udah asik sekolah, kuliah, lulus, udah praktek, tiba-tiba nonton TV sambil ngeliat ada pengumuman di majalah. Ini ada pemilihan Putri Indonesia. Terus saya baru inget lagi flashback, seru juga kali ya, karena pengalaman jadi Putri Indonesia itu kan kayaknya bisa memberi kita sesuatu yang lebih gitu. Bisa jadi batu loncatan, bisa jadi salah satu tools di mana kita bisa tahu sebenarnya potensi diri kita tuh apa aja sih yang bisa dikembangkan dari diri kita. Gitu. Makanya akhirnya decide lah mau ikutan. Padahal waktu itu udah praktek 2 tempat, udah ngambil S2, ikutan ajang Putri Indonesia terpaksa harus cuti setahun karena terpilih jadi Putri Indonesia Lingkungan ya waktu itu. Iya. Gitu ya. Akhirnya begitu menjalani kehidupan selama menjabat itu banyak banget yang saya ingat. Ternyata bukan cuma tentang entertain aja, cuma tentang physical beauty. Ternyata yang jadi seorang putri itu more than that gitu. Bener-bener yang diomongin selama ini 3B itu brain, beauty, behavior, ya benar-benar itu yang saya dapetin. Jadi benar gimana kita dilatihnya setiap hari, training untuk berbicara di depan umum, yang tadinya saya, mau ngomong di depan kelas aja, saya kan sempat jadi pengajar juga tuh, jadi dosen tuh ya sebelum ikutan. Itu mau ngomong di depan kelas aja tuh kayaknya kaku banget gitu ya, mau ngomong sama murid-murid anak FK waktu itu. Tapi begitu udah lewatin Putri Indonesia, ternyata cara public speaking paling nggak
kita tahu lah seperti apa, dapat pengalaman lagi, bagaimana caranya dandan. Nah, waktu itu juga dapat pengalaman juga dari situ. Ternyata jadi gini Kak, kan Kak Reisa ini udah wah keren banget ya. Kita lihat prestasinya luar biasa banget. Bisa sampai wakilin Indonesia di kancah internasional. Kayaknya tuh pasti seru banget ya ketemu dari orang-orang di luar negeri. Iya, iya. Kayaknya ini nambah keren banget. Apalagi kalau anak SMA yang jurusan IPA, pasti banyak banget tuh yang ingin jadi dokter kayak dokter Reisa. Iya nggak sih? Pastinya. Dan Sabrina juga ngerasain. Nah, terus Reisa ini kan pernah jadi ahli forensik di salah satu rumah sakit di Jakarta, ya kan ya Kak? Sebenarnya bukan ahli forensik sih. Jadi dulu tuh saya dokter di salah satu instalasi forensik di rumah sakit Polri di Raden Said Sukanto. Jadi rumah sakit itu tuh kalau instalasi forensiknya banyak dokternya. Ada dokter umum, ada dokter patologi forensik, ada laboratorium, ada macam-macam. Gitu, Sab. Oh gitu. Ya. Jadi kenapa sih kok mau di bidang forensik itu, Kak? Kan secara itu kayak ya, jarang banget gitu ya. Banyak yang takut ya biasanya ya. Ini kalau ngomongin forensik orang-orang langsung mikirnya horor ya. Sebenarnya soalnya menarik sih buat saya. Jadi waktu lulus itu kan kita dihadapkan oleh banyak sekali pilihan ya. Kalau dokter umum tuh bisa kemana-mana lah larinya. Terus ketika ada kesempatan untuk join ke rumah sakit itu, kemudian saya memilih penempatan di sana, ternyata memang menyukai field-nya. Lebih dalam tentang forensik, jadi ternyata bukan cuma kalau forensik itu melulu tentang hal yang berhubungan dengan jenazah atau kasus kematian, tapi banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus hidup, seperti kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, pelecehan seksual, ya pemerkosaan, di mana kasus itu kan juga ditangani di situ, di bawah saya juga. Jadi ketika masuk ke situ tuh ngerasa bahwa saya tuh bisa memberikan lebih sih, bisa bermanfaat secara real sesuai dengan apa yang menyentuh hati saya gitu. Saya pengen banget bantu kehidupan orang-orang tersebut yang sudah mengalami kekerasan gitu yang tidak seharusnya terjadi. Dan itu saya temukan di sana. Kemudian seiring berjalannya waktu kerja di sana, banyak kasus-kasus. Sabrina kalau tahu pernah dengar waktu itu ada kasus terorisme, ada kasus pemboman gitu ya yang nilai kemanusiaan kita tuh sudah sangat dinodai gitu ya oleh kekerasan. Jadi ketika tahu ada kejadian seperti itu, saya malah terjun langsung ke DVI timnya. Jadi di rumah sakit tersebut akhirnya saya masuk juga ke Disaster Victim Identification, di mana itu saya lanjut terus tuh sampai ke bagian manajemennya, bagaimana mengantisipasinya kalau ada kejadian bencana seperti itu. Ya akhirnya jatuh cintalah dengan dunia forensik, dengan serba macam-macam kasusnya ini gitu. Banyak nilai-nilai kemanusiaan lah di situ yang saya temukan. Kalau pernah nonton kasus-kasus di film-film kayak CSI gitu ya, kayak NCIS gitu ya, kayaknya ya mirip-mirip kayak gitulah. Ini tapi in real life. makin seru, ini kan? Ya sih? Makin ngerasa Dokter Reisa ini sebagai seorang yang luar biasa nggak sih? Jadi dokter, tapi masih ada sisi apa? Memperhatikan sisi perempuannya juga, kemanusiaannya juga, tapi ada perhatian terhadap sisi perempuan di mana ternyata dalam situasi seperti itu banyak juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan feminis ya, perempuan ya. Tadi diceritain kan kayak apa korban-korban banyak. Kasus-kasus kekerasan ya kan. Gitu. Nah, ya, mungkin mau dilanjutin Kak. Sabrina. Iya, ini kan berarti dokter itu lebih kepada sisi kemanusiaannya ya, apalagi di masa pandemi kayak seperti sekarang ini. Wah, dokter itu garda terdepan ya, luar biasa banget. Nah, Dokter Reisa ini juga ada bertanggung jawab nih di COVID-19 sebagai juru
bicara dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Wow, seneng banget lihat Dokter Raisa di layar kaca. Iya. Nah, itu gimana sih pengalamannya, Kak? Oke. Sebenarnya sekarang jadinya juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di bawah komite. Satgas ya. Satgas jadinya ya. Suatu pengalaman yang berharga buat saya, senang banget bisa dikasih kesempatan, karena memang sejalan dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, yakni mengedukasi masyarakat. Jadi ketika komitmen saya menjadi seorang dokter adalah salah satunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah sebabnya hampir setiap hari yang saya lakukan adalah mengedukasi. Saya kasih tahu bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana caranya kita memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, bagaimana kita bisa hidup di tengah pandemi, dan lain sebagainya. Dan ini sudah saya lakukan sejak awal pandemi, itu belum ditetapkan pandemi sebenarnya, tentang COVID-19. Jadi dari ketika ada kejadian di Cina waktu itu, saya sudah mulai ikut mencari tahu tentang penyakit ini apa. Dan benar kan, ternyata Maret itu ditetapkan sebagai pandemi. Ini menjadi sesuatu yang sangat serius, karena ini terjadi 100 tahun yang lalu, dan sekarang kejadian di kehidupan kita sekarang gitu. Dulu flu Spanyol ya dokter ya? Nah, dulu flu Spanyol, tapi dalam kondisi di mana transportasi, kita berkomunikasi belum seperti ini gitu. Kita kan mobile banget sekarang ya. Pasti tantangannya jauh berbeda dengan dulu. Tapi ya senang banget, jadi begitu diminta tanggung jawab lebih, ini saya rasanya seperti benar-benar berkontribusi untuk negara, dan in real gitu, benar-benar bisa, bermanfaat banget nih, ternyata edukasi yang saya lakukan selama ini ternyata bisa diperluas lagi dengan tanggung jawab baru ini sebagai juru bicara gitu. Wow, keren banget sih Kak. Jadi selama bertugas itu ada nggak sih satu pengalaman yang kayaknya berkesan banget sama Dokter Raisa waktu menjalankan tugas? Banyak sih, semua hal itu sebenarnya kayak saya selalu ingat gitu di hati, karena menurut saya sekecil apapun tindakan kita, kalau kita bisa membuat seseorang menjadi lebih baik, negara ini lebih baik, saya rasa itu akan sangat bermanfaat gitu, apapun kontribusi kita. Kejadian yang gak terlupakan adalah pertama kali saya membuat video panduan sih, karena ternyata itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau selama ini kan dilakukan dalam bentuk narasi, dalam bentuk teks gitu ya, ternyata dalam bentuk yang lebih terlihat nyata, panduannya yang selama ini dilakukan masyarakat seharusnya seperti apa dalam bentuk video, itu sampai sekarang jadi patokan saya. Jadi itu benar-benar selain memorable juga jadi keyakinan saya, ternyata memang masyarakat tuh bukan cuma butuh satu indera aja, melalui satu indera, mata aja atau indera pendengaran aja, tapi semuanya harus benar-benar dikombin supaya benar-benar perilaku masyarakat lah yang berubah untuk menjadi lebih baik ini gitu. Jadi itu pelajaran berharga banget sih. Gitu Sabrina. Iya benar banget ya. Sepanjang sepertinya berkesan ya, karena ya nggak mungkin lah tahun depan mau ada lagi, jangan sampai ya. Ini masih ada, belum selesai. Iya. Virusnya nggak kemana-mana. Ya kalau bisa secepatnya ya. Secepatnya ya. Secepatnya berakhir gitu. Nah terus ini awal muatnya ditunjuk itu gimana sih Kak? Dihubungi langsung oleh pihak pemerintah untuk diberikan tanggung jawab untuk mengabdi. Nggak ada cerita panjang-panjang, mungkin karena melihat dari ini sejalan dengan apa yang sudah saya lakukan, tapi diberikan kesempatan untuk lebih luas lagi, jadi ya itu aja, langsung aja, nggak pakai panjang. Kepikiran mau nolak nggak sih waktu itu dokter? Ya saya kalau dikasih perintah sama orang tua aja saya nggak mungkin nolak ya. Ini dikasih perintah udah sama orang tua, sama yang negara gitu ya. Negara lagi, nggak mungkin lah ya. Pasti akan saya upayakan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Iya, betul. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin Sabrina? Nah, kan tadi itu bicarain tentang video pedoman yang juga diupload di YouTube-nya Kak Raisa ya? Iya. Nah, jadi Kak Raisa ini punya akun YouTube yang
isinya banyak banget tips-tips tentang kesehatan, juga kecantikan, dan juga protokol-protokol di kantor, terus kalau di luar kayak gimana gitu, pastinya bermanfaat banget. Nah, awal mulanya untuk mulai membuka itu gimana sih, Kak? Iya, jadi waktu itu pertama kali buka, sebenarnya udah lama, tapi karena nggak ada waktu, jadi baru fokus lagi ketika saya sudah tidak menyampaikan edukasi kesehatan di layar kaca. Karena waktu itu programnya tidak dilanjutkan, akhirnya saya mencari cara gimana ya, saya harus melalui platform lain nih, ngasih tetap edukasi ke masyarakat. Karena menurut saya itu penting banget kan, udah passion saya, dan saya ngerasa bahwa masyarakat memang itu butuh gitu ya informasi yang akurat. Dengan banyaknya mitos ya, ini kita hidup di negara yang 1000 mitos nih ya. Jadi rasanya itu jadi tantangan tersendiri gitu. Saya tetap harus kasih edukasi melalui platform lain, yakni sosial media termasuk YouTube. Jadi makanya YouTube channel saya kebanyakan isinya tips-tips. Sama karena kemarin banyak berkecimpung di gugus tugas ya, itu banyak membuat video edukasi juga, akhirnya saya sebarkan juga melalui sosial media. Sebanyak mungkin sih bisa meraih orang, sebanyak mungkin akan lebih baik. Jadi saya manfaatkan sosial media saya juga. Iya, benar banget. Apalagi sekarang pandemi COVID-19, perlu banget ya konten-konten yang bermanfaat dari YouTube. Apalagi Sabrina, lihatnya YouTube terus. Oh gitu ya? Iya, kalau anak sekarang gitu memang ya. Lihat kayak belajarnya dari YouTube ya. Dari YouTube. Tapi mungkin ada masukan dari Sabrina dengan konten-konten YouTube yang mungkin bisa disiapkan oleh Dr. Reisa. Boleh loh, monggo. Ya pastinya butuh banget yang bermanfaat, menghibur, dan juga harus beredukasi sih, karena apalagi sekarang makin sering ngeliatin HP, bukan hanya untuk pelajaran tapi juga untuk hiburan, karena jarang-jarang keluar rumah kan ya Kak ya. Benar. Ya, maksimal mungkin di rumah aja gitu, yang punya kaum rebahan untuk menyelamatkan Indonesia gitu. Rebahan aja sekarang udah bisa jadi pahlawan ya. Oh ya. Oke, thank you. Pertanyaannya tadi seputar insecurity ya? Oke, aku bantu tanyain ya, soalnya signalnya agak lagging. Tadi Sabrina. Oke, pertanyaan terakhir dari Sabrina nih, Dr. Reisa. Sabrina nanya, apakah Dr. Reisa itu pernah nggak sih ngalamin yang namanya insecurity, sama seperti perempuan-perempuan Indonesia pada umumnya yang mungkin pernah nggak pede atau pernah ngerasa insecure, baik itu dalam pekerjaan atau mungkin dalam pergaulan. Begitu kan ya Sabrina ya? Pertanyaannya? Yes. Gitu ya, oke. Pasti pernah. Semua orang pasti pernah merasa insecure. Dari insekuritas itulah kita bangkit dan berdiri untuk menjadi yang lebih baik. Dulu saya nggak tahu lah, saya tuh termasuk orang yang tomboy banget karena saya ngerasa saya nggak bisa feminin. Karena kalau saya feminin saya aneh. Saya ngerasa saya nggak bisa ngerawat diri. Jadi ya udahlah lebih baik karena saya insecure nih, jadi pakai rok saya insecure, saya rambutnya panjang saya insecure, ya udah saya cepakin aja deh. Saya insecure nih untuk saya nggak bisa dance, saya nggak bisa nyanyi kayak cewek-cewek pada umumnya. Udahlah saya main basket. Jadi benar-benar dari insecurity saya dulu lari ya dengan menjaga sesuatu yang berbeda, yang saya merasa saya lebih pede, saya lebih nyaman, saya lebih jago gitu. Tapi kemudian saya ngerasa mau sampai kapan kayak gitu. Kalau misalnya kita terus lari dari sesuatu yang kita sebenarnya bisa kok menjalani, hanya butuh keberanian dan kesempatan. Ketika kesempatan datang, kalau kita nggak berani ya kita nggak akan maju, kita nggak akan menjadi lebih baik ke depannya kan. Jadi ya dari situlah, dari insekuritas itulah saya cari apa sih yang bisa saya perbaikin ke depannya, apa sih yang bisa saya improve, apa sih yang bisa saya tambah lagi nilai positifnya gitu. Wow, nggak nyangka ya ceritanya justru malah Dr. Reisa dari insecurity malah bisa flip, yang tadinya tomboy sekarang bisa jadi very feminim, bahkan bisa jadi Miss Indonesia gitu. Berani kan? Harus berani. Udahlah, jalanin aja. Nah, gimana, yang penting saya berani keluar dari
berani keluar dari ke the bigger box. Rasa insecure tadi to be somebody that is growing even better ya. Yes, Oke, exactly. thank you banget ini Sabrina udah bergabung dengan Eureka Woman dan Dr. Isa di sini. Pertanyaannya keren-keren banget. Iya, kece loh Sabrina loh, yeay. Selain jadi CEO, cocok jadi host ternyata ya. Boleh nih nanti diberdayakan jadi hostnya Eureka Woman. Oke, Sabrina, thank you banget. Kita kembali ke Eureka Woman di sini bersama Era. Era mungkin ada pertanyaan lagi nanti buat Dr. Isa. Kita masih ada waktu beberapa menit ngobrol dengan Reisa di sini, Dr. Isa. Yes. Mau. Ini kan berhubung topiknya adalah tentang jadi ibu kan. Kebetulan kan kita nih yang hostnya ini semuanya udah emak-emak juga. Sama ya. Bener. Jadi pertanyaan dari aku, pencapaian terbesar yang pernah diraih oleh Reisa selama menjalani multiperan sebagai seorang ibu, terus udah gitu tetap berkarir di dunia media maupun entertain itu apa aja gitu? Saya selalu bingung sih Mbak Era kalau ditanya pencapaian terbesar itu saya selalu bingung jawab apa, karena sejujurnya saya benar-benar enjoy setiap peran yang datang ke saya. Saya sangat enjoy ketika saya dikasih peran menjadi ibu. Saya sangat enjoy, sangat nikmati banget, bersyukur banget dikasih peran sebagai ketika menjadi dokter, ketika menjadi host, ketika menjadi sekarang diberi kepercayaan juru bicara, misalnya hal yang baru, benar-benar baru buat saya. Jadi saya nggak tahu kalau ditanya achievement terbesarnya apa, karena buat saya semua hal kecil itulah yang sebenarnya besar buat saya. Little achievements yang memberi hasil yang besar itu jauh lebih bermanfaat saya rasa ya buat saya yang buat saya rasakan agar bisa bermanfaat buat semua. Kalau misalnya orang kan biasanya kan berperan sebagai dokter, berperan sebagai ibu, berperan sebagai ini itu tuh di bintang film ya. Kalau Reisa di dunia maksudnya di in real world gitu ya. Gila nggak itu gimana coba? Multi talented dong ya. Mungkin saya percaya satu hal bahwa nggak ada loh yang nyuruh kita atau memaksa kita cuma boleh punya satu mimpi. Kita boleh loh punya banyak mimpi dan kita boleh loh mencoba untuk mencapai semua mimpi itu. Jadi apapun yang kita ingin lakukan, do your best. Enjoy it, be professional, dan bersyukur aja dengan apa yang terjadi. Nanti hidup akan membawamu ke tempat yang lebih baik dengan begitu. Saya percaya itu. Wow, do your best you. So let's do your best. Tapi tadi kuncinya itu, kalau gue lihat tuh tadi Dr. Reisa bilang dia tuh simple banget ya cara berpikirnya ya, bahwa ya udah just do it, then do your best gitu kan. Walaupun mungkin pastinya kan ini bicara mengenai opini sama harapan ke depan juga kali ya Dr. Reisa ya. Mungkin apa sih gitu ya liku-liku meraih kesuksesan sebagai seorang perempuan kan tadi pastinya ada gitu kan. Nah cuman kan di tengah belenggu tuntutan budaya patriarki nih specifically gitu ya, yang sangat kental di Indonesia. Nah kalau dari sisi itu gimana gitu loh, ngalamin gak sih liku-liku sebagai seorang ibu ataupun tadi sebagai seorang dokter gitu kan ya, terus sebagai seorang perempuan yang mungkin sukses tapi di tengah-tengah itu kita juga sering dihadapkan dengan budaya patriarki. Jadi kayak kalau di rumah tuh kayak atau di keluarga atau mungkin di lingkungan yang kayak dia lebih sukses daripada ini atau gimana gitu kan. Jadi kayak saya bukan termasuk orang yang main little things dan main omongan orang yang tidak punya pengaruh ke hidup saya sih. Jadi selama ini saya punya role model adalah ibu saya sendiri. Jadi ibu saya itu adalah seorang single mother dari saya kecil sampai saya udah kerja gitu. Dia bisa kok cope up dengan kehidupan keluarganya dan kerjaannya gitu. Dan saya melihat why not gitu ya, menjadi seorang ibu dan ibu bekerja dan dia punya banyak side dreams juga yang dia wujudkan gitu dan itu tetap bisa. So I think
tergantung kita mau nggak sih menjadi orang yang lebih baik dalam segala situasi, maupun situasinya itu mau punya aliran apapun. Kalau kita memang sudah memiliki keyakinan, kita berdoa, kita menjalankannya dengan baik, saya rasa itu bukan suatu kendala yang berat, yang besar ya. Gitu. Wow, tuh ada lagi tuh ilmu-ilmu yang baru. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari kita nih, sebagai pertanyaan penutup nih buat Dr. Risa, sebagai opini dan harapan juga, pesan kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk terus mengejar cita-cita, terus bisa being unstoppable kayak tadi Dr. Risa kan kayaknya nggak berhenti dan nggak nyerah gitu ya, walaupun mengalami banyak insecurity ternyata ya dalam kehidupan dan mengalami banyak obstacle atau batu sandungan, liku-likunya besar, tapi nggak berhenti gitu kan, dan terus aja maju, terus aja berkarya sampai sekarang gitu. Nah, kira-kira punya pesan apa nih buat perempuan-perempuan Indonesia terhadap mengejar cita-cita mereka gitu loh? Yes, seperti yang tadi saya sudah bilang, tidak ada yang melarang kita untuk punya banyak mimpi. So, bermimpilah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, dan berusaha untuk mencapai itu semua. Dan yang paling penting kita tahu dulu apa yang kita mau lakukan, dan kita usahakan menjalankannya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ketika ada hambatan, ya itu adalah sekedar hambatan. Yang namanya hambatan itu bisa dilewatin. Semua rintangan ya bisa dilewatin. Jadi bukan berarti itu jalan buntu. Ya itu hanya cara kita untuk menjalani hidup. Memang selalu akan ada naik turunnya. Tapi apapun mimpi kita harus terus berusaha. Dan ya apapun halangannya, ada satu quote yang saya suka. This too shall pass. Jadi apapun yang kita rasa ini akan berat, akan lewat kok nantinya. Nanti akan juga terasa kecil kalau kita udah berhasil melewatinya. Jadi nggak perlu terlalu takut. Wow, itu dia. Luar biasa. Makasih banget Dr. Risa. Ini kayaknya wisdomnya banyak banget nih bisa kita bikin. Kayaknya dalam episode ini kita ketemu 20 lebih kayaknya wisdom dari Dr. Risa. Dan Sabrina juga tadi kayak belajar sesuatu. Mudah-mudahan Sabrina sebagai yang paling muda di antara kita juga bisa terpacu dan punya semangat baru. Terus juga punya motivasi lebih lagi mimpi. Untuk punya banyak mimpi. Tadi benar banget tadi Dr. Risa bilang punya banyak mimpi untuk bisa meraih dan mampu untuk meraih mimpinya nanti dia masa yang akan datang. Jadi kita pengen lihat nih Dr. Risa dalam 20 tahun atau 15 tahun ke depan nanti Sabrina adalah seorang kita lihat nanti iketin kita ya Sabrina. Juru bicara kepresidenan atau siapa atau menteri gitu kan. Amin. Ya, kita tunggu ya. Semangat buat Sabrina dan thank you banget buat Risa, Dr. Risa Broto Asmoro. Sama-sama. Tetap semangat untuk berkontribusi yang terbaik buat negara kita dan terutama buat menyemangati perempuan-perempuan Indonesia dan menemukan banyak eureka moment dalam setiap perjuangan kehidupan pastinya. Iya. Oke, kita terima kasih sekali lagi dan kita juga pamit. Marlin sama Era di sini jangan lupa untuk selalu standby dan mengikuti berbagai macam informasi yang selalu diberikan oleh Eureka Woman dalam bentuk IG Live atau juga podcast dan subscribe juga di YouTube channel kita karena kita pasti bakal banyak banget ngasih informasi yang menarik dan mudah-mudahan bisa jadi salah satu center of woman empowerment buat Indonesia. Alright, kita pamit. Merdeka. Bye. Salam sehat. Bye, Yud.